Jadi nyambung aja dari Mas Bambang tadi. Saya nggak panjang kali lebar kali tinggi. Kan ini kan ancaman hukuman ya, kalau kita melihat kan ini kan ada ancaman hukuman. Pasal 105 Undang-Undang Cagar Budaya mengatur setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. Paling singkat ini berarti. Paling singkat berarti bisa panjang, bisa di atas 1 tahun kan, berarti kan paling kecil, paling minimal kan gitu kan. Dan paling lama 15. Jadi bisa 2 tahun sampai 15 tahun. Atau denda paling sedikit sekian dan sekian. Nah, sekarang seperti Mas Bambang tadi bilang, seperti disinggung Mas Bambang tadi di awal, bahwa kalau dalam ilmu pidana, ya saya singkat aja sebetulnya, itu ada namanya sengaja maupun tidak sengaja, dan dolus namanya culpa. Itu juga harus dibuktikan. Klien kita ini yang pertama harus dibuktikan adalah mens rea, ya kan, niat jahatnya, gitu kan. Sekarang kalau secara perdata seperti Mas Bambang tadi sebut di awal, dia beli tanah, artinya dia punya niat yang baik, semua sesuai prosedur, melalui notaris, melalui PPAT, ya kan, sesuai prosedur keperdataan, ya kan. Artinya dia punya goodwill, gitu kan. Nah, kalau secara perdata dia sudah nggak ada masalah, semua terpenuhi formalitasnya. Sekarang masalahnya ke pidana, ini kan ada pasal pidananya mengatur itu tadi kan, ancaman paling singkat 1 tahun itu, paling singkat. Nah, yang harus kita buktikan adalah apakah dia termasuk dolus atau culpa, ataukah sengaja atau tidak, kan gitu loh. Ya kalau dibilang sengaja merobohkan itu ya sengaja, nggak mungkin kalau apa lungguh terus senderan ini gitu sambruk lah, itu beda, nggak sengaja. Tapi ini kan sengaja, ada bego kan. Tapi sekarang gini, tarik lagi, apakah dia punya niat untuk itu, mens rea, ada unsur ketidaktahuan atau tidak. Seperti disebutkan Mas Bambang tadi, tidak ada sama sekali, ya kan, tidak ada yang namanya tanda peringatan. Bahkan penduduk sana Mas Bambang ya, Pak RT-nya juga monggo silahkan, kan gitu loh. Artinya ya pembiaran juga kan gitu loh. Jadi kalau mau dianu ya seperti Mas Bambang tadi ya, semua digeret semua, jadi tiji tibeh kan gitu kan, mati siji mati kabeh, satu kampung digeret semua nih Pak, kan gitu kira-kira. Tapi kan kita nggak mau sampai ke sana ya kan, masalah cuma sampai kita di sini aja. Jadi kemarin saya dapat info dari Mas Bambang waktu di kejaksaan itu sampai 3 jam ya Mas Bambang ya, 2 jam lebih lah. Itu sudah mulai terang lah pihak kejaksaan itu. Ya saya wajar ya kalau kejaksaan dalam hal ini kan posisinya sebagai pengacara negara, ya kan, karena ini kan termasuk tanda kutip aset negara kan gitu kan. Jadi sudah dijelaskan sama Mas Bambang panjang kali lebar kali tinggi di kejaksaan kemarin ya. Pihak kejaksaan juga sudah mulai terbuka lah, yang seperti tadi dibilang, oh itu dia mau beli situs atau beli petilasan, mau disertifikatkan, tidak, padahal itu sertifikat sudah tahun berapa Mas Bambang itu? 2014. Sertifikatnya si ibu 2014. itu, ya kan, sudah ada, dia beli kan itu kan, beli yang sudah ada sertifikat, bukan dia ada petilasan terus dia beli tanah itu, ya kan, baru mau disertifikatkan, enggak gitu loh. Jadi artinya sudah ada duluan yang mensertifikatkan, saya kira gitu. Jadi kembali lagi kalau kita bicara pidana itu ada mens rea, ada niat kita merobohkan atau tidak kan gitu. Nah masalahnya sekarang itu kesengajaan atau tidak gitu kan. Ke dalam arti gini, dia kan nggak tahu ini, klien kita ini kan benar-benar nggak tahu kalau situ ada. Seperti tadi Mas Bambang juga bilang tadi apa Mas, penetapan ya nggak ada ya, belum dibuat. Itu fatal sekali itu. Ini jujur aja saya kasih kunci nih ya. Saya ini rodok buka krepean soalnya bosone rodok angel iki. Ya kan? Jadi ada, kalau bahasa hukumnya itu nullum delictum nulla poena sine prevela legi ponali. Artinya apa? Tidak bisa dipidana orang itu kalau belum ada aturan yang mengaturnya. Paham ya? Jadi nggak bisa berlaku surut. Lah wong penetapannya itu digawe kok DR dihukum. Dasarnya apa? Mudeng nggih. Itu loh. Ini asas hukum pidana. Asas
mahasiswa semester 1 udah diajari itu kan penting. Aku sampai lali aku mau gitu. Maklum bar mabur dari rodo anu nulung delictum nullabona sine previa lege ponali. Nah, itu tidak dapat dipidana kalau tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi kalau belum ada aturannya, lah gue tak jeblos ke tak anu apa aturannya sekarang baru dibuat ya Mas Bambang ya, lagi proses kan. Yo ra iso no. Batal demi hukum. Gitu. Kira-kira itu ya, mudeng ya. Nanti kita tanya jawab ya Mas Bambang ya. Saya kira dari saya sekian aja dulu, ini singkat aja. Ya, matur nuwun. Baik, sedikit saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Ari ya. Kita akan mencoba mengkaji frasa atau kalimat dalam pasalnya. Saya mulai dari pasal 105 UCP yang terkait dengan ancaman hukuman. Di situ dikatakan setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1. Sekali lagi, setiap orang yang dengan sengaja. Nah, apakah saudara B, ya, klien kami tadi, itu dengan sengaja merusak? Jadi pasal ini belum tentu bisa dipergunakan kalau memang tidak dapat dibuktikan bahwa itu dengan sengaja. Lalu yang kedua, pasal 66 ayat 1. Setiap orang dilarang merusak cagar budaya. Kata setiap orang dalam frasa ini, saya buka di dalam penjelasannya, hanya ditulis cukup jelas. Dengan kata lain siapa? Setiap orang itu tidak ada loh di sini mengatakan bahwa itu hanya masyarakat. ASN termasuk di dalamnya adalah pimpinan kepala daerah, apapun itu, bahkan mungkin juga sampai pimpinan pemerintah pusat. Apabila dia yang namanya dengan sengaja melakukan pelanggaran, itu juga diancam dengan pasal ini. Nah, kalau kemudian saya mencoba agak meloncat, saya buka kamus bahasa Indonesia, ya, walaupun secara online ya. Ternyata kata perusakan itu selain dengan tegas merobohkan dan sebagainya, masih ada satu kata lagi. Pembiaran itu termasuk dalam pengertian perusakan. Membiarkan sesuatu terbengkalai. Nah, saya akan menggunakan pembanding yaitu Kota Surakarta. Kota Surakarta di situ sudah saya jelaskan tahun 97 mempunyai surat keputusan Wali Kota Surakarta terkait 20 bangunan kuno yang dikatakan cagar budaya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 tentang cagar budaya. Tahun 97 Wali Kota Solo sudah berani melakukan tindakan dengan membuat SK yang kemudian oleh Pak Rudi sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2013 dikeluarkan SK pembaharuan terkait dengan SK sebelumnya tahun 97 dengan menambah 70 bangunan dan merujuk pada Undang-Undang 11 2010. Bahkan saya mengatakan bagusnya pemerintah Kota Solo, pemerintah di sini adalah antara eksekutif dan legislatif, berkompak kemudian membuat perda tentang perlindungan cagar budaya tahun 2013. Itu juga ada semuanya di lembar yang penyelenggaraan. Ya, berarti sejak 2013 Solo sudah punya tim ahli cagar budaya dong. Karena mekanisme Undang-Undang 11 2010 kan mengharuskan ada verifikasi bangunan-bangunan yang didaftarkan sebagai ODCB. Terakhir saya membuka bahwa tahun 2010 Pak Rudi sebelum turun dari jabatannya sebagai wali kota menandatangani SK terkait pengangkatan tim ahli cagar budaya Kota Solo. Bayangkan undang-undangnya ada tapi PP-nya tidak ada. Terus berani melakukan tindakan ke depannya untuk melindungi cagar budaya. Pertanyaannya, kenapa itu tidak bisa terjadi di Sukoharjo? Kenapa kok dia baru membuatnya Januari? Saya tidak bisa menjawab ya, silakan nanti ditanyakan. Tapi justru disinilah mens rea-nya yang tadi dikatakan oleh teman saya. Niatnya itu apa dulu? Kalau niatnya memang sudah mau melindungi, harusnya jauh-jauh hari sudah dilakukan.
tanpa melihat bahwa peraturannya ini belum ada. Kan peraturan itu bisa direvisi. Buktinya Solo melakukan. Belum ada peraturannya, buat SK-nya. Ya. Dan saya punya bukti lagi bahwa menterinya sebelum yang sekarang, yang ya, dalam hal ini Saudara Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2015 dia sudah membuat peraturan menteri terkait standar kompetensi tim ahli cagar budaya. Itu sudah ada. Lalu yang kedua, tahun 2016 kembali Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat keputusan terkait dengan penetapan tim ahli cagar budaya nasional. Semua belum ada payung hukumnya secara tegas, karena payung hukumnya baru mau akan dibuat dengan dasar peraturan menteri. Nah, disinilah letaknya. Kami menunjukkan perbedaan dari daerah satu antara daerah Solo dengan daerah Sukoharjo. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Sementara silakan kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan, akan kami jawab dan akan kami tunjukkan nanti dengan alat bukti. Demikian. Atur nuwun, monggo saya buka pertanyaan. Demikian opini hukum, legal opinion sederhana kasus bekas tembok beteng Baluwati Keraton Kartasura Saya akan tunjukkan Firma Hukum sertifikat. Bambang Ariwibowo SH dan Asosiates sekaligus dengan rekan Ari Setioko SH. Saya akan tunjukkan sertifikat. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.